Oke, baik. Kita mulai, Ibu. Mohon izin karena waktu sudah menunjukkan jam 4 lebih 2 menit ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tri Rahayu Triswanti, kemudian yang saya hormati Ibu Supriyati. Yang pertama, mohon maaf mengganggu, atau mungkin kita udah kewajiban kita ini untuk menyelesaikan tugas kita pada hari ini ya Bu ya. Bagaimana Betul, caranya kita betul. selesai karena waktunya sudah mendesak. Mohon maaf. Yang keduanya adalah terima kasih atas waktu kesempatan pada hari ini untuk rukol yang bersamaan di dalam daring ini untuk menyelesaikan tugas kita selaku calon guru penggerak Indonesia Angkatan 11 ya, yang semalam sudah kita bicarakan, kemudian sudah diberikan arahan oleh Ibu Nora ya, sebagaimana kita sebagai CGP Indonesia harus menyelesaikan tugas di modul 3.3. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan pada siang hari ini, sore hari ini, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Mudah-mudahan pelaksanaan pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan dan tujuan kita bersama. Baik, kita berdoa. Dipersilakan. Doa selesai. Baik Ibu Tri dan Ibu Supriyati, sekarang kita akan berdiskusi mengenai tugas ruang kolaborasi sesi 2 di modul 3.3 berkaitan dengan apa Bu yang kemarin? Yang berkaitan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ya. Nah, semalam kita sudah melakukan ruang kolaborasi bersama dengan fasilitator pemandu ya, tentunya selama 2 jam. Nah, sekarang kita ditugaskan untuk mendiskusikan program-program yang akan kita diskusikan. Ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kami serahkan kepada Putri dan Bu Supriyati, mungkin ada usulan program-program yang akan kita diskusikan. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan untuk Ibu Putri, silakan. Kita santai aja kali ya Bu Supri ya. Iya, santai aja. Ya, baik. Berarti kita sesuai sama yang diarahkan sama Bu Nora saja ya. Salah satu di antara kita siapa yang punya program nanti bisa kita angkat gitu kan ya, Bu Supri ya. Iya. Ya. Gimana Bu Supri, Pak Rojali bagaimana? Ya, mungkin kalau aku kasih siapa dulu deh? Ibu Supriyati dulu deh, Bu Supriyati silakan. Baik ya. Kalau masalah program ini kan sebenarnya di Rukol ini pematangan dari diri kita masing-masing ya. Aku sendiri di sini membuat program ya seperti itu, talent show yang kalau di perencanaan sedetil itu belum bisa aku matangkan ya, perlu waktu lagi gitu ya, walaupun menarik tetapi perlu fokus aku untuk menyelesaikannya gitu ya. Tetapi kelihatannya Pak Rojali ini sudah matang. Nah, menurut aku yang sudah matang saja, tetapi nanti kita diskusikan juga dari sisi-sisi ketentuan yang ditekankan pada kegiatan di Rukol ini seperti ada voice dan kepemilikan ya, serta juga kita lihat dari yang 3Y itu ya, itu juga kita lihat. Nah, itu saja mungkin lebih kita kupas. Namun juga jika Putri juga mau menyampaikan gambaran seperti apa dulu nggak masalah, walaupun ibaratnya nanti kelihatannya yang lebih matang sudah Pak Rojali gitu ya. Silakan jika mau memberikan gambaran singkat dari Putri untuk menyampaikan programnya
seperti apa gitu. Biasanya sih Bu Supri di SD itu biasanya banyak banget kegiatannya. Enggak ya? Kalau saya sih ngeliat kelihatan di SD tuh menarik banget gitu. Jadi kemarin Oh. waktu saya PP itu aja ngeliat, waduh ini bisa ditiru nih. Kayak banget gitu loh kalau di SD itu. Ya Pak Rojeli ya? Coba apa mungkin kalau di SMP Bu Supri kan kalau kita sama-sama SMP nih gitu ya. Biasanya kalau SMP kan paling literasi gitu kan. Mungkin di SD apa ya Pak? Ada program yang lebih menarik gitu Pak? Baik, Ibu, mohon izin. Kebetulan yang kita akan diskusikan ini kan mungkin kalau kita sesuai dengan materi ya, kita ada intrakurikuler kan gitu ya, ada kurikuler dan ekstrakurikuler gitu kan ya. Betul. Gitu kan itu ya. Mungkin saya ada usulan sini ya, ada usulan saja sih. Mungkin nanti kalau memang diterima kita diskusikan gitu kan. Kalau tidak berarti kita harus mencari program-program yang lain lagi gitu kan, seperti itu. Nah, di sini saya mengusulkan, kebetulan saya memang di SD nih gitu kan, saya pernah berkunjung di salah satu sekolah, kayaknya bagus nih gitu kan melihat, gitu kan. Nah, di sini saya mencatat tuh programnya namanya Misteri Ibu Tri dan Ibu Supriyati. Apa Pak? Ya. Misteri. Misteri. Singkatan. Misteri. Ya, misteri. Misteri. Itu akronim. Ya. Oh. Ya, akronim. Nah, akronimnya artinya adalah Kamis Literasi. Oh, misteri. Nah, Kamis Literasi. Ya. Ini bagus juga nih kayaknya ini. Perlu kita diskusikan ya Bu ya, seperti itu. Iya, bagus. Iya, bagus nih Pak. Nih kelihatannya menarik nih. Kamis. Boleh Pak, boleh Pak. Literasi ya. Itu kan seperti itu. Nah, kalau memang setuju, itu kan, nah, di sini program ini termasuk daripada kurikuler Ibu. Oh. Kan, seperti itu. Ya. Oh, jadi pembiasaan itu ya Pak, seperti pembiasaan itu ya Pak ya? Pembiasaan itu, pembiasaan. Kan kalau di sekolah saya biasanya kalau Senin kan upacara gitu kan. Kemudian kalau hari Selasa kita melakukan senam bersama, gitu. Kemudian kalau Rebo kita melakukan literasi gitu kan. Kalau hari Kamis saya English Club, English Day ya, English Day. Kemudian kalau hari Jumat itu tadarus bersama, itu diantaranya. Nah, mungkin saya melihat di sekolah kita bagus nih, namanya misteri, gitu kan. Literasi hari Kamis kita akan Kamis berliterasi. Gimana Bu Tri atau Bu Supriyati, ada tanggapan? Setuju. Jadi langsung saja mungkin ya dibukakan dulu disampaikan dulu Pak Rojali bagaimana itu cara cara langkah-langkahnya itu ya, dan gimana coba ininya memulainya itu dari mana gitu ya. Sebenarnya Bu, kalau mengenai program ini kita akan lihat dulu dari apa sih itu program misteri itu. Betul. Kita lihat di sini mengatakan program ini merupakan sebuah kegiatan ya kan mengatur siswa untuk berliterasi, memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Itu maksud daripada misteri Kamis Literasi. Jadi bercerita gitu ya Pak ya? Anak bercerita gitu atau bagaimana Pak? Atau ya anak punya permasalahan gitu kalau jadi biasanya kalau yang namanya berliterasi itu yang sudah ini berbagi pengalaman saja sih Bu ya, yang sudah kita alami gitu kan. Anak-anak biasanya nih misalnya hari Kamis kita berliterasi. Nah, kemudian itu hari Rabunya udah tes info. Dengan anak-anak silakan ya untuk membaca ya mungkin cerita-cerita gitu kan. Ya kan cerita-cerita. Nah, nanti di situ hari Kamisnya kita akan melakukan yang namanya literasi. Itu diantaranya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan misteri. Ini sepertinya apakah judulnya itu sesuai dengan background-nya Bapak ya di belakang itu ya? Sesuai Bu. Sesuai dengan bidangnya juga. Mengerikan itu, ada burung hantu di situ.
Ya udah Pak, silakan Misteri. Pak, seru karena kalau literasi itu kan sebetulnya tidak hanya membaca saja ya Pak ya, kan gitu ya. Kadang-kala di benar. makanya mungkin ini bercerita secara lisan Hmm, gitu ya, anak-anak gitu ya Pak ya? Bisa, Atau bisa. dia benar-benar. punya seru nih kelihatannya Pak, coba deh Pak. Jadi Ini kalau yang namanya literasi kan bisa dari mereka nonton film gitu kan ya, kemudian iya juga iya. Ya, bisa dari sumbernya dari menyaksikan. mereka jalan-jalan gitu kan, rekreasi dan masih banyak yang lain. Nah, itu Ya. bisa bisa dikatakan yang dimaksud dengan literasi seperti itu, Bu. Hmm. Ada Itu tambahan? sasarannya kelas berapa ya Pak? Untuk sasaran Ibu, kita sasaran sebenarnya kalau yang namanya sasaran, yang namanya kita di dunia pendidikan, kita beringinan sih semuanya gitu kan, tingkat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Namun karena kelas 1 dan kelas 2 masih jenjang tingkat rendah gitu kan, Gitu. ya mungkin kita akan prioritaskan, kita mulai dari kelas 3, 4, 5, dan 6 kali ya Bu ya, seperti itu. Hmm. Kelas atas ya, berarti kelas 4 gitu ya kayaknya Ya, ya? Ya gitu ya Pak ya? ya seperti itu sih Bu. Ya 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 ya. Silakan Pak, silakan coba, seru nih kayaknya Bu Yati. Nah, Ya, nah, coba kemudian di. Ibu perlu tentunya dalam program ini kita harus mengetahui itu segala kegiatan dan segala kegiatan aktivitas, tentunya kita harus mengetahui tujuan. Tujuan daripada program yang akan kita diskusikan pada hari ini itu. Nah, di sini Ibu, kami sudah menyusun tujuan daripada program misteri ini adalah membentuk siswa yang memiliki kecakapan menghadapi abad ke-21. Wah, luar biasa nih ya. Sudah Cakapan berkata ya. Iya, iya. iya, sudah memandang yang lebih luas, yang lebih ke depannya di antaranya. Tujuan daripada program misteri ini. Ya, mungkin ada tambahan Ibu Tri atau Ibu Yati? Iya, sebenarnya itu tujuannya itu kelihatannya satu ya, tapi sebenarnya itu maknanya luas itu ya, Ya. tujuannya ya. Nah, jadi ini sebenarnya bagaimana kok Bapak mempunyai program seperti ini nih gimana? Apakah ini memang dari hasil diskusi dengan anak-anak atau bagaimana, Pak? Ya, kalau Oke. yang sebenarnya itu mengenai program ini, ya kita memang mau berupaya supaya tentunya anak-anak rajin membaca gitu kan, ya kemudian kita berharap rajin belajar juga gitu kan, seperti itu. Dan kemudian harapan kita supaya mereka itu bisa memiliki ilmu pengetahuan. Itu Hmm. ilmu pengetahuan ini kan luas ya Bu ya, ilmu pengetahuan di bidang agama, di bidang pengetahuan IPA, dan masih banyak yang lainnya. Itu kita bahas seperti itu sih Bu. Intinya adalah mereka kita akan berikan yang namanya supaya rajin gitu. Supaya rajin dan giat untuk membaca. Dengan membaca itu yang mereka nanti akan mendapatkan yang namanya ilmu. Seperti itu sih Bu. Berarti Pak voice-nya Rojali, itu di mana, Pak? Voice-nya itu di mana, Pak? Ya. Baik, untuk voice-nya Ibu, nanti kita akan lihat di diagram Y ya Bu ya. Di diagram Y. Nanti kita akan lihat. maksudnya Kita akan bicarakan. maksudnya gini Pak Rozali, maksudnya gini, apa kegiatan yang dilaksanakan sama Pak Rozali itu apakah memang anak-anak itu untuk melatih sebetulnya ya Pak ya, untuk melatih apa namanya, anak-anak itu supaya terbiasa untuk berliterasi ya Pak ya? Cuman Ya, masalahnya benar gini Bu. Pak, Benar. itu program itu dari Bapak ataukah anak-anak yang menginginkan? Kan gitu ya Pak? Ya, baik Ibu. Kalau mengenai yang namanya keinginan, tentunya harapan kita kan ya tentunya diawali dari sekolah, memang sudah diprogramkan ya Bu ya. Dan sekaligus juga sebelum sekolah ada yang bahasanya yang mengkomandanin ya gitu kan ya, yang memulai seperti itu Bu. Nah itu yang pertama adalah memang keinginan saya gitu kan, saya berkeinginan tentunya untuk bisa mewujudkan, bisa menerapkan yang namanya program misteri ini.
Karena kita lihat Mhm. anak-anak sekarang kan sudah rawan dengan yang namanya membaca. Udah jarang sekali anak-anak kita. Jadi mainnya dia handphone, main sama teman-temannya. Nah itu sehingga dengan adanya kegiatan ini, program ini, maka kita berharap supaya mereka kembali lagi untuk memegang atau membuka buku. Itu sih itu yang kita mulai ada dari saya pribadi. Betul, bagus Pak. Terus ini Pak untuk lingkungan yang akan dikembangkan ini apa nih Pak? Dari yang kemarin tuh yang 7 lingkungan ya Pak? Itu berarti masuknya ke keterampilan berinteraksi atau apa ya Pak? Itu masuknya itu berarti ke lingkungan Berinteraksi. yang menempatkan murid untuk berinteraksi ya Pak? Iya, berinteraksi. Karena kan kita literasi itu. Maksudnya kan melibatkan anak-anak berarti kan itu mereka berliterasinya kan ada teman-temannya gitu ya Pak ya? Mandiri ya berarti? Ya. Apa itu? Masuknya berarti ke lingkungan itu kan di sini ada 7 ya Pak, yang pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, kemudian yang kedua keterampilan berinteraksi sosial, yang ketiga keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan, kemudian menerima dan memahami kekuatan diri. Oh ini mungkin ya Pak, yang lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri. Atau menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Kemudian lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Berarti kegiatan tadi itu masuknya ke apa ya, masuk ke mana itu ya Bu? Maksudnya ke keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan. Betul. Pengembangan lingkungan kepemimpinan muridnya itu yang akan diambil atau yang sesuai dengan Pak Rojali sampaikan itu yang mana gitu loh. Itu Harus masuknya ada ke salah satu atau diambil. bisa Iya, makanya itu cocoknya di mana yang disampaikan Pak Rojali tadi itu masuknya di mana tuh Bu Supri? Maksudnya di lingkungan yang melatih Jadi keterampilan yang dibutuhkan murid atau masuk nah, yang coba sebenarnya dilihat di pertanyaan 7 Bu Sri lingkungan. ini ada kaitannya dengan tadi voice, choice, sama ownership tadi. Nah, seandainya iya. seandainya tadi voice-nya tadi nampak, ini bisa langsung nampak di lingkungan yang akan dikembangkan apa gitu loh. Nah, Iya, maksud coba saya mungkin itu. Jadi mungkin Atau gini Pak kali Bu ya. Ini coba poinnya mungkin kita cek yang di 7 ya. lingkungan itu Pak. Itu masuknya di mana yang kegiatan ini? Nah, sekarang begini, aku kasih contoh sedikit aja ya. Nih, di sekolah saya ada satu kegiatan yang namanya talent show, tapi kegiatannya tuh gitu lagi. Nah, tadi saya masuk kelas, saya akan coba mendengarkan suara mereka tentang kegiatan itu seperti apa. Rupanya anak-anak ini ada 3 yang memberikan suara cukup kuat, ya. Membosankan, kita tidak merasa memiliki karena kita tidak diberi kesempatan tampil, lalu kita juga tidak bisa mengembangkan bakat terpendam. Itu suara mereka itu. Wah, bagus juga nih. Kalau begitu harus ada timnya ya di sini ya, yang mendengarkan suara yang lain ya. Nah, bagaimana pemilihannya? Bu, dari barisan ini kita mencalonkan ini Bu, ini nih. Hanya ketemu satu anak yang mewakili kelas itu. Nah, nanti setiap kelas itu akan kita ambil
gitu perwakilan seperti itu tuh untuk kita mendengarkan apa suara mereka yang kemudian kita akan menyempurnakan lagi kegiatan program sekolah yang ada untuk lebih fresh lagi gitu. Itu contohnya kayak gitu gitu. Itu namanya voice mendengarkan mereka memiliki. Enggak, Hanya maksudnya gini Bu gitu. Supri, maksudnya begini, seperti yang kemarin Suaranya terputus-putus, Bu diarahkan Tri. kemarin itu kan memilih yang akan oh gitu ya? Ya, Coba saya. terputus-putus Jadi kan suaranya. kita suruh memilih ini ya. Saya pindah dulu yang ke ini. Oh ya, Kita kan sebentar di Bu Tri. Sebentar Bu Tri. Nah, apa yang saya Hah? ceritakan tadi kalau dalam pengembangan 7 pengembangan kepemimpinan siswa itu saya mengambil yang nomor berapa ya? 3 kalau nggak salah ada interaksi sosialnya. Menumbuhkan interaksi Coba. sosial karena nanti akan melibatkan orang tua juga gitu loh. Itu yang mau dikembangkan. Nah, mungkin Iya, Pak Rojali ini gimana nih? Yang suaranya dari mana apa yang mau dikaitkan itu bisa dikaitkan. Silakan. Mungkin kalau menurut saya Bu, kalau kita melihat dari voice ya, dari voice atau suara gitu kan, nah bahwasanya dalam program misteri ini yaitu berasal dari aspirasi murid Bu, berasal dari aspirasi murid atau siswa ya, untuk apa gitu kan, untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka ya agar sesuai dengan permasalahan sehari-hari. Nah, Pak, maaf Pak Rojali, berarti suara dari siswa itu apa bunyinya Pak? Kira-kira Pak bunyinya? Anak-anak tuh menghendaki apa itu? Di literasi yang sudah ada dan dijadikan misteri itu mereka mengharapkannya kayak apa atau apa keinginannya? Nah, itu Pak yang nanti sebagai bukti bahwa itu mendengarkan dari siswa gitu loh. enggak sih Bu Supri kelihatan. Biasanya kalau kita melihat bukti-bukti seperti ini yang sudah kita pernah lakukan, yang namanya literasi kan beraneka ragam, beragam. Ya, mungkin kalau kita kaitkan dengan suatu film atau sinetron gitu kan, ada skenario kan gitu ya, ada skenarionya, membuat drama gitu kan, seperti itu. Itu diantaranya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi mungkin ya kebanyakan sih drama ya, biasanya itu. Oh, mereka pendapatnya gitu ya? Ya, kebanyakan gitu. Karena kalau hanya cuma gitu aja, ya tadi yang Ibu Supriyati bilang juga, kayaknya membosankan gitu aja kan gitu. Kita beraneka ragam. Itu kan memperoleh suaranya itu Bapak menggunakan teknik apa, Pak? Anak-anak mau wawancara. Kita biasanya menawarkan Bu, kita berarti choice ya, pilihan gitu. Ya, bukan hanya ke siswanya juga, kita mengingatkan juga ke wali kelas gitu kan, seperti itu. Bahkan kita bikin jadwal, misalnya hari Kamis besok ya jadwal kelas 3A misalnya. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan apa nih besok, ya kan, seperti itu diantaranya sih. Iya sih Pak. Jadi gini, kalau saya sih sudah paham, apalagi anak-anak itu kan lebih senengan yang aksi nyata gitu ya, mereka bercerita, itu kan memang senengannya dia. Nah maksud saya gini, oke, kita sudah sepakati program itu, kemudian nanti kita sama-sama nih lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid di program itu yang di mana. Nah sekarang saya bacakan dulu aja nomor 1, kira-kira itu masuknya di nomor berapa gitu ya. Ya, jadi, boleh. Nah, misalnya nomor 1 nih, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Lingkungan yang seperti ini akan membuat murid mampu dan berkeinginan untuk melakukan hal-hal secara positif untuk dirinya sendiri serta memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Kemudian yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Yang keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri
sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menemukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Yang keenam, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang ketujuh, menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Kelihatannya cocoknya di nomor 2 kali ya Pak, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah, atau itu? Ya. Mana Kalau dari Kalau aku lihat ini kan literasi yang sudah ada, dikembangkan sampai ada drama gitu ya dan sebagainya. Ini kalau aku lihat sih nomor 5, tapi dilihat dulu ya. Karena 5 ini lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi. Karena kan dia berliterasi. Kalau berliterasi berarti kan membuka wawasan. Manfaatnya adalah untuk pemenuhan kepentingan dirinya sendiri juga bisa, kelompok bisa, ataupun golongan. Nah, lingkungan yang seperti ini akan memberikan kesempatan bagi murid untuk melihat dirinya sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar di luar dirinya gitu. Kan buku itu adalah jendela ataupun tayangan drama juga sebuah jendela wawasan pengetahuan kan gitu. Nah, lingkungan ini akan memberikan peluang bagi murid untuk belajar melalui pelayanan kepada masyarakat atau komunitas. Nah, dengan memberikan suguhan sebuah drama kan dia memberikan hiburan juga. Nah, memberikan hiburan kan berarti melayani kebutuhan masyarakat akan seni dan budaya. Nah, kan gitu ya. Nah, dan akan terus mengarah rasa kemanusiaan. Nah, ada rasa kemanusiaan karena di situ ada nilai-nilainya tentunya. Anak itu juga mau jadi peduli, terus juga membangun rasa cinta dan kasih karena mereka melakukannya penuh dengan penghayatan. Begitu kalau menurut aku, gitu loh. Yang kelima ini cocok. Pak, itu kegiatannya sendiri atau kelompok Pak? Kalau drama pasti kelompok lah drama mah. Suaranya nggak ada Pak. Halo, cek ya. Suaranya Ibu, hilang. kalau kegiatan drama sih biasanya kita lakukan berkelompok. Oh iya, kelompok. Oh, berarti drama ya Pak. Oh, berarti kelompok. Iya, 5 itu Iya. pas tuh menurut Tapi aku. itu ya. Tapi melatih sosial juga bisa loh Bu Yati yang nomor ini yang tadi lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial. Atau mungkin 2 juga bisa kali ya. Ini lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Nah, kalau menurut aku sosial itu dampaknya menjadi sosial, tapi bukan membangun anak-anak menjadi membuka wawasan. Tapi literasi itu sendiri saja judulnya udah membangun membuka wawasan. Nah, kemudian untuk mengembangkan kepemimpinan ini kalau kita mendengar dari Pak Yul persamaan persepsi itu bagus sekali. Ya, hanya satu yang dipilih, jangan lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti nggak ngerti gitu, menurut Pak Yul. Nah, kita harus menggunakan apa yang memang sudah diarahkan kemarin. Lebih baik kita yang memang sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Yul dan yang memang disampaikan oleh Pak Rojali. Pak Rojali menyampaikan masalah intinya itu kan literasi. Cuma di sini kalau literasi saja itu kan nggak menarik gitu loh ya. Jadi dibikin program yang lebih menarik dan itu didengar oleh anak-anak. Mungkin begitu ya Pak Rojali. Literasi mah kompleks tahu, seni budaya juga literasi. Ya artinya kalau judulnya literasi saja, artinya tuh wawasan literasi hanya membaca saja, itu kan sempit kelihatannya. Maka dibikinlah literasi yang luas kan gitu. Nah, luas ini kan membuka wawasan, membuka.
pemikiran dan membuka yang lainnya. Gitu. Ya. Ya, tambahan Ibu untuk sebenarnya sih ya, yang namanya literasi itu umum ya Bu ya. Literasi itu umum. Betul. Jadi seperti ini. Literasi kan biasanya beranggapan oh bahasa Indonesia aja nih gitu kan seperti itu. Ya, Nah, sebenarnya literasi itu bisa dipakai oleh seluruh mapel. Itu betul. Iya. kelihatannya. Misalnya tadi yang dikatakan oleh Bu Tri, misalnya seni budaya gitu kan, itu bisa dibuat literasi. Ya kan Iya, iya. matematik aja pun juga bisa dibuat literasi. Iya, betul. Oh, berarti nanti ini yang berarti kegiatan Pak Rojali ini literasinya umum ya, Pak? Jadi Umum, terserah Bu. anak ya, Ya. apa gitu ya? Iya, Oh, benar, iya. Bu. Iya, iya. Kena semuanya, Bu, bukan hanya kita mungkin sejak cerita gitu kan, tapi semua mapel kita akan manfaatkan, kita akan apa ya? Kita akan tampilkan seperti itu. Betul. Bagus. Ya udah Itu, Pak, Bu. berarti setuju ya. Tadi berarti lingkungan yang akan dicapai itu yang kelima ya. Yang kelima, membuka. Ya. Membuka semuanya. Akhirnya yang tadinya pemikirannya itu apa? Ya bahasa Indonesia aja. Ya baca buku doang gitu kan. Oh, berkembang bukan gitu nih. Nah, belum melakukannya, berkembang lagi kan gitu ya. Itu. Saya pernah itu Bu mengalami sebelum saya di SD, saya pernah terjun di SMP gitu kan. Pernah. Jadi literasi itu sangat luas ternyata ya. Karena kenapa? Kita sudah melakukan misalnya berulang-ulang kali kok. Ya tadi Ibu Supriyati bilang, kok begini-gini aja sih sebenarnya jadinya membosankan ya. Sehingga kita punya inisiatif tuh Ibu Bapak Guru. Gimana Bapak Ibu? Jadi semua mapel yuk kita buktikan, kita tampilkan. Nah itu dia. Bahkan bahasa Inggris Bu, itu dibuat literasi juga. Mereka berdialog sampai membuat skenario, bikin macam-macam itu anak-anak. Seperti itu di antaranya. Baru hal baru. Benar. Program baru. Nah. Oke, sip. Gimana, berarti Bu? udah nih Mas. Ya, berarti udah sekarang masuk ya Pak. Bentuknya Pak. Bentuk untuk PPT-nya atau bentuk apanya ya? Nah, sebentar dulu kan karakter lingkungan yang diinginkan udah dapat tuh tadi. Terus kemudian untuk ini profil Pancasilanya, pelajar Pancasilanya apa nih yang akan dikembangkan kan gitu kan? Itu ada 6 kan? Iya, diambil aja ya mandiri. Terus ya. kerjasama. Gotong royong ya. Gotong royong. Terus berwawasan global kan itu macam-macam mapel kan, saling menghargai. Kalau sudah masuk semuanya sih Bu ya. Iya. Semuanya berarti ya. Semuanya masuk. Iya. Berarti masuk semua. Kalau bisa Pak Rojali coba ditayangkan di layar gitu loh Pak Rojali, jadi kita bisa lihat tuh. Nah. Oh ini ya. Pakai screenshot lah, nanti jadi kelihatan hasilnya gitu loh. Saya akan ini Bu ya, saya akan izin saya tampilkan. Oh udah dibuat ya Pak. Ini apa namanya programnya ya. Wah. Berarti Pak melekan nih tadi. Coba Pak kita lihat nanti. Betul Bu ya. Sekarang pun juga ini Bu, saya laptopnya beda lagi. Beda. Makanya kita sabar Pak. Karena situasi tadi di Pak Rojali seperti itu ya. Pas banget Bu, kita teman-teman mau pulang, kan mati lampu. Ujian Pak Rojali. Mang kalau mau jadi orang hebat diuji terus Pak. Saya udah mau ini siap-siap. Ya, saya khawatir kan waktunya kan 2 jam ini, tahun baterainya mati, habis gitu. Jadi saya harus melakukan tindakan.
Tapi seru nih programnya, berarti literasi pembiasaan ya. Kalau di tempat Mm-mm. saya itu biasanya ini Bu, ya sama sih, hampir sama ya, literasinya hampir sama. Eh, ada kegiatan upacara hari Senin, terus tadarus gitu ya Pak ya. Tadarus. Cuma kalau di SD itu tentunya mungkin agak lebih sulit kali ya Pak, ngatasin anak kelas bawah sama kelas atas gitu. Kalau untuk literasi mungkin yang kakak kelasnya dulu, kelas atas buat nyontohin, gantian nanti yang kelas bawah, mungkin gitu kali ya Pak tekniknya Pak ya? Ini maaf Ya, Pak, benar, sambil Bapak mempersiapkan, kita ngobrol aja. benar, Bu, benar, benar. Memang kita kalau di SD gitu kan, segala sesuatu yang pertama kali kita tampilkan itu kakak seniornya, kakak kelasnya Oh. kita tampilkan seperti itu. Nah, baru nanti dengan kakak senior sudah tampil, maka adik-adik kelasnya akan ada rasa ketertarikan tuh, bahkan sampai ingin untuk tampil juga, ikut tampil juga. Iya. Baik Ibu, sudah muncul? Sudah mulai. Ya. Ya. Nah, Ya. jadi Ibu, Hmm. tadi kita ulang lagi. Mm-mm. Di sini. Nah, ini Ibu ya. Nih. Nah, ya betul. Namanya misteri kami literasi. Ya, jenjangnya jenjang SD Bu. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa program ini jenisnya kita masuk ke dalam kurikuler. Nah, ini Ibu ya. Nah, kemudian Ibu, ini perlu kita nanti kita diskusikan ini detail programnya Ibu. Ini yang sudah saya buat. Yang program ini merupakan sebuah kegiatan yang menuntun siswa untuk berliterasi, memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya dari program ini adalah membentuk siswa yang memiliki kecakapan ya dalam menghadapi abad ke-21. Mungkin ada tambahan Ibu? Padahal sekarang sudah abad milenial ya. Milenial. Abad 21 udah lewat. Iya. Tambahkan abad milenial. Dan milenial ya. Iya. Dan milenial. Oke. Sudah lagi tambahan? Oke. Terus? Nah, ini Ibu ya. Nah, kemudian kita akan lihat berikutnya di sini ya, bahwasanya Ibu dalam kita melakukan actionnya, Bapak Ibu, siswa secara berkelompok ya, berkolaborasi. Nah, jadi dalam actionnya kita yaitu siswa melakukannya yaitu dengan cara berkelompok. Nah, kemudian diberikan kasus yang sederhana berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin kalau di sini kan hanya pendapat saya, mungkin nanti ada tambahan dari Ibu Tri atau Ibu Supriyati yang akan menambahkan. Jadi yang akan ditampilkan itu bukan hanya masalah sehari-hari, namun bisa masalah-masalah yang ada di luar sana. Nah, kemudian maaf Pak Rojali, berkelompoknya itu berapa jumlah anak gitu ya? Biasanya kita kalau melakukan kelompok ini, ya kadang-kadang yang sudah kita lakukan Ibu, bisa 5, bisa 6, pokoknya lebih dari 1. Oh, paling banyak 5 ya? Rata-rata 5, bahkan sampai ada yang 6 ada. Oh, 5 sampai 6 siswa per kelompoknya. Itu. Nah, kemudian Ibu, siswa mencari solusinya dengan cara mencari informasi secara mandiri. Sebentar Pak Rojali, ini kan diberikan kasus ya, sederhana berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berarti kasus-kasus ini yang menyiapkan? Baik, untuk kasus Ibu Tri dan Ibu Supriyati, tadi sudah saya sampaikan di awal pemirsa, dalam pelaksanaan kegiatan literasi ini tentunya kita sudah memberikan informasi sebelum hari H-nya. Sebelum hari H-nya. Tadi misalnya nih, literasi ini kita lakukan di hari Rabu misalnya, gitu kan? Yang berarti hari Senin, bahkan mungkin hari Jumat itu sudah kita sampaikan. Dengan tujuan adalah apa? Supaya mereka sudah menyiapkan. Dan juga berarti dijadwal ya Pak? Iya, sudah kita jadwalkan gitu. Dan mereka supaya sudah mungkin dengan waktu yang lumayan akan siap gitu untuk tampil di depan teman-temannya yang lain. Seperti itu. Pak
Rojali. Diberikan kasus. Diberikan berarti mereka cuma menerima. Ada enggak diberikan pilihan kasus? Untuk mengenai hal itu, tentunya adalah kita untuk kasus itu bebas itu. Kita bebas. Apalagi kalau sedang menyambut hari-hari penting gitu kan, hari-hari besar penting itu bisa dituangkan. Boleh tukernya ini. Apalagi ini menyambut bicara pendidikan nih sebentar lagi, misalnya sudah intinya sih mereka bebas, boleh dari pihak sekolah dan juga boleh pilihan dari peserta didik tersebut. Seperti itu. Berarti maksudnya Bu Supri ini Pak, maksudnya Bu Supri mungkin kalimatnya gini, siswa secara berkelompok diberikan beberapa kasus sederhana gitu Pak. Jadi nggak satu anak itu nanti milih gitu loh. Mungkin maksudnya Bu Supri gitu ya Bu? Betul, pilihan kasus gitu. Jadi jangan cuma satu kasus, ada beberapa kasus dia milih, saya mau kasus yang ini Nah, dia kan merasa memiliki tuh kalau udah memilih kasus itu. Beda dengan ya mau nggak mau udah kasusnya ini ya selesaikan. Udah nggak bisa milih lagi dah kita ini. Ke situ kasusnya apa sih? Aduh kasus kita susah. Misalnya begitu apa bagaimana gitu. Berarti mohon izin Ibu, ini bisa kita tambahkan ya? Bisa. Diberikan. Ya. Lalu Bu, siswa secara berkelompok berkolaborasi diberikan beberapa kasus atau gimana? Beberapa kasus untuk dipilih salah satu kasus. Diberikan beberapa kasus ya? Iya, diberikan beberapa kasus. Sudah? Terus? Beberapa kasus sederhana untuk dipilih salah satu kasus untuk berkelompok, diberikan beberapa kasus sederhana berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa memilih satu kasus tersebut dan mencari solusi permasalahan gitu. Nah, gitu. Kemudian siswa memilih ya? Ya. Memilih satu kasus. Betul. Satu kasus, kemudian dan mencari. Ya. Dan mencari solusi permasalahan tersebut dengan cara mencari informasi secara mandiri. Ya. Sebentar kalimatnya secaranya kebanyakan nih. Kehidupan sehari-hari, kemudian siswa memilih satu kasus dan satu kasus dengan cara mencari informasi apa secara mandiri. Udah sih benar deh. Siswa secara berkelompok diberikan beberapa kasus sederhana berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian koma apa itu kali ya ke sehari-hari koma. Kemudian siswa memilih satu kasus hari-hari, kemudian siswa memilih salah satu kasus Pak ya. Iya, salah satu kasus. Salah satu kasus. Kemudian siswa memilih salah satu kasus dan mencari solusi permasalahan tersebut. Dari permasalahan tersebut dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan cara mandiri. Dengan cara mandiri. Iya. Nggak usah dengan cara kali Pak. Solusi dari permasalahan tersebut secara mandiri, gitu ya? Kan secara lagi itu di atas. Oh iya. Iya. Dengan mandiri aja dah. Iya. Dengan cara mandiri. Dengan cara mandiri. Ada lagi Bu? Kurang caranya Pak dengan mandiri dengan cara. Dengan cara mandiri. Dengan cara mandiri. Ya. Oke. Udah. Kan di situ ada semua tuh kata-katanya ya yang untuk siswa. Terus kemudian selanjutnya Ibu di sini bahwa program ini terjadwal di mana setiap 1 minggu sekali, yaitu setiap hari Kamis pagi dengan durasi waktu 45 menit. Nah ini kan kebiasaan ya Bu ya. Program ini adalah program terjadwal di mana setiap hari setiap 1 minggu sekali. Setiap seminggu sekali mungkin ya. Terjadwal di mana? Di mananya kali nggak usah dipakai di mana Pak. Program ini adalah program terjadwal setiap minggu sekali ya. Yang dilaksanakan atau yang dilakukan.
Bu, mohon maaf dari mana Bu? Program ini adalah program terjadwal. Terjadwal yang dilaksanakan dilakukan setiap 1 minggu sekali. nah Yang dilaksanakan ya. Ya, dilaksanakan apa dilakukan Bu Supri? Ini guru bahasa Indonesia Pak Bu Supri? dilaksanakan ya? Iya kan programnya dilaksanakan. Oke, terjadwal yang dilaksanakan. Pak, kok tulisannya numpuk ya? Seminggu sekali apa di saya ya? Sama, aku juga. Oh iya. Nah, emang Tapi belum ini adalah terjadwal yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Yaitu setiap hari Kamis pagi dengan durasi waktu 45 menit. Itu Kamis pagi itu kira-kira pukul berapa ya, Pak? Kita kan masih 6:30. Kita sudah standby, 6:30 sudah mulai. 6:30. Nah, kalau bisa dicantumkan, Pak. Mulai gitu ya? Pak, ini satunya itu minggunya dinaikin ya Pak? Ini kayaknya nggak apa-apa nanti dibetulin kali ya Pak? Nanti kita perbaiki. Kalau misalnya gini Bu Supri mungkin tidak durasi, tapi sebelum jam pelajaran dimulai ya? Iya, di situ kan kita bel berbunyi jam 6.30. Berarti mulai dari pukul 6.30 hingga pukul 7.10 atau bagaimana gitu loh. 6.30. Kalau Bu Supriyati sama Bu Sri, biasanya kalau pembiasaan itu bisa nggak sih, boleh nggak sih ya setengah 8 anak-anak baru masuk ya? Menurut Ibu gimana? Boleh. Kalau di tempat saya sih jam 6:04 sudah mulai pembiasaan Pak. Yang terpenting kan tidak menyalahi aturan 1 jam itu kalau di SD berapa? 35 menit ya? Iya, 35 menit. Kalau SMP 40. Nah, ini berarti gimana Bu? Yaitu setiap ini sebenarnya begini Pak Rojali. Ini kan sebenarnya kalau udah KBM itu kewenangan dari kurikulum kalau di SMP. Tapi kalau ini kewenangan kesiswaan. Ini harus ada kerjasama di setiap sekolah. Namun kembali lagi pada kebiasaan di sekolah Bapak bagaimana untuk mewujudkan ini. Kalau di SMP seperti itu tentunya akan ada sedikit berbeda mungkin. Coba Pak Rojali bisa jelaskan itu. Kalau di tempat saya gitu kan yang biasa kami lakukan, kita mulai mengikuti jadwal gitu kan. Dulu kita bel, kemudian mengarahkan ke sudut peserta didik untuk menuju ke lapangan. Nah, udah menuju itu ada pengarah sedikit-sedikit segala macam. Ya memang sudah masuk ke dalam skenario pembiasaan gitu kan. Dan setelah itu baru kita mulai yang namanya melakukan literasi. Ya kurang lebihnya jam 6:40 kita baru selesai. Ya kemudian masuk kurang lebihnya kadang-kadang nih kita pernah melakukan sampai jam 7:30 itu. Oh iya. Maksudnya Pak Rojali itu bahwa kegiatan ini sudah terjadwal dengan kegiatan KBM dan lain sebagainya, memang ngambilnya waktunya seperti itu gitu ya? Ya, benar itu. Pak Rojali, saya mau tanya, memang pembiasaannya 45 menit ya Pak? Maksudnya gini, kalau di SD itu kan biasanya 35 menit ya Pak? 1 jam gitu? Iya Bu, ya benar. 1 jam. Berarti kan kalau 1 jam berarti nggak 45 menit dong Pak? 35 menit ya? Ya. 40 Bu sekarang Bu. 40 ya di SD? Ya berarti itu 40 menit aja Pak, kalau menurut saya sih. Tadi ya. Karena disesuaikan sama jam pelajaran, berarti kan ngambil untuk pembiasaan hanya 1 jam pelajaran saja kan gitu. Biar nggak diomelin sama kurikulum sama guru-guru yang lain. Bu, ada tambah lagi Bu. Jadi kita ulang kembali bahwa program ini adalah program yang terjadwal dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, yaitu setiap hari Kamis pagi dengan waktu 40 menit. Itu aja. Ya, kemudian adapun hasil dari pelaksanaan. Sebentar Pak Bu Supri, ini untuk jadwal program ini adalah program terjadwal dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, yaitu setiap hari Kamis pagi dengan waktu 40 menit. Bukan sebelum jam pelajaran gitu, nggak ditambahin sebelum dimulainya
Sebelum jam pelajaran atau sesudah jam pelajaran atau di tengah-tengah atau bagaimana ini? Iya, maksud kalau ini kan yang dimaksud pagi ini di awal ya Pak Rojali ya? Benar, iya benar Bu. Iya, berarti Lebih spesifik lagi Pak Rojali. ditambahin di sini sebelum dimulai jam pelajaran gitu ya Bu Supri, sebelum dimulai Ya. jam pelajaran. Nah, gitu Pak, betul. Nah, berarti kan itu mulainya pukul 6.30 ya, sampai Betul. 7.10 menit. Nggak Setelah usah itu baru dikasih spasi Pak yang antara kalimat sama tanda kurung. Nanti diomelin Ya. Bu Supri. Ini. Iya. nggak usah pakai tanda kurung mungkin ya. Oh, yang ini. Heeh. Terus? Sebelumnya juga nggak Itu di atas itu ada tanda kurung lagi. Nah, sip. Iya. Sebelum dimulai jam pelajaran. Oke. Sudah ya. Udah, Nah, ya, kemudian Pak. Bu Gusti dan Ibu Supriyati, produk yang dihasilkan ya kan berupa narasi, Bu. Berupa narasi, ya kemudian sejenis cerita ya Bu ya itu. Kemudian juga berupa gambar, anak-anak bisa menampilkan, bisa dengan gambar itu bisa dijadikan literasi gitu kan, peta konsep atau hal lain sesuai kemampuan siswa. Pak, kalau boleh saya tanya nih Pak Rojali, SD apakah sudah pernah diajarkan poster? Apa Bu? Ulang, mau di sini. Anak SD sudah diajarkan poster belum Pak? Apa Bu? Poster. Poster. Oh, membuat Belum, Bu. poster. Belum ya? Kalau Belum. infografis belum juga ya? Belum. Oh, jadi hanya gambar sama peta konsep sudah ya? Ya, kalau narasi udah, gambar udah. Peta memang ada, peta memang ada materinya kan. Oh iya. Pak, saya usul nih Pak, untuk targetnya diisi Pak, target programnya itu untuk kelas berapa gitu. Target dari program ini siswa-siswi kelas 1 atau Iya, kelas kelasnya berapa? disebutkan. Kelasnya Iya. wajib disebutkan Pak Rojali. Di mana nih Bu? Nah, Kita tulis. setiap hari Kamis sebenarnya pagi tadi pukul 4. Tadi di atas ada SD ya, bawahnya kelas saja Pak langsung. Oh, di awal berarti ya? Iya. Awal ya. Mana? Ini berarti ya? Iya, nah itu kelas. Jenjang, oh iya. Kelas berapa? Kan Jenjang jenjangnya SD kelas. SD, Iya. kelas ya? Iya. Kelas pakai E Pak. Nah ya. Kelas berapa Pak? 6 atau kelas 5 atau kelas 4? Sebenarnya sih literasi itu umum kan ya. Kadang-kadang kelas Ya, 2 tapi di ini dulu Pak, yang difokuskan mana dulu untuk ini, untuk program ini gitu. Oh gitu. Iya. Kelas atas aja menurut saya sih, kelas 4 sampai kelas 6 gitu kali ya, lebih literasi, lebih mandiri kan anak-anak. Boleh gitu ya? Ya, gitu. Nah, sampai kelas 6 aja gitu. Ya, berarti fase C ya, fase C kan itu ya? Ya, fase mana gitu, fase apa kalau SD yang kelas 4 sampai 6? Iya, fase C itu, fase C, 4 sampai 6. Oke, lanjut. Fase apa Bu? C ya? C. Fase C. Ya, ini udah selesai. Ini udah. Lanjut. Udah. Sekarang ini Bu ya. Nah ini Bu, alasan tadi mengapa saya mengambil program ini, gitu kan? Di antaranya memberikan kesempatan kepada peserta didik Ibu untuk membangun kerangka berpikir kritis dan membangun interaksi secara positif. Selain itu, lewat interaksi ini murid juga akan belajar meningkatkan keterampilan membaca mereka. Nah, kalau kita lihat membaca apa Pak? Yang membaca beraneka ragam ya Bu ya. Membaca dalam apa tuh, fiksi kan itu kan kita cerita dan non cerita gitu kan ya. Merekanya kali nggak ada kali Pak itu Pak. Selain ini lewat interaksi murid juga akan belajar meningkatkan keterampilan membaca gitu aja ya. Keterampilan membaca. Merekanya diilangin. Mungkin ada tambahan? Merekanya diilangin Pak, keterampilan membaca. Bukan mereka, ya membaca. Membaca.
Udah. Ambil cas makan dulu. Ada tambahan Bu Supri, Bu? Ya, sebenarnya di situ kan bukan hanya membaca ya, berbicara juga kan? Ya, benar itu Bu, berbicara ya. Iya. Kemudian juga keterampilan mendengarkan kan berarti. Mendengarkan. Mm-mm. Mendengarkan. Keterampilan membaca, mendengarkan. Mm-mm. Nah, karena kan di situ ada masalah yang akan diselesaikan, berarti kan harus mendengerin dia. Ya, benar Bu. Tapi selain mendengarkan dia juga berkomunikasi kan, bicara. Oke, udah sip, membaca, berbicara dan mendengarkan, Pak. Membaca, berbicara dan mendengarkan. Komanya makin nggak Bu? Pakai Komanya? nggak sih, Supri? Pakai. Pakai ya. Pakai. Berbicara, koma dan mendengarkan. Dapat ilmu baru nih begini. Pakar bahasa Indonesia Pak Bu Supri Iya, ini. Kan saling melengkapi kita. Benar itu, benar. Sudah ada tambahan lagi Bu? Ya. Oke, berikutnya. Berikutnya ya, kita akan lihat berikutnya, Ibu. Nah, ini karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Bagaimana dalam program ini, diantaranya lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa, sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lingkungan yang seperti ini akan menyediakan berbagai kegiatan belajar yang menarik, menantang, dan bermakna. Di mana di dalam prosesnya murid akan merasa senang hati dan menikmati setiap momen pembelajarannya. Mungkin bukan pembelajarannya mungkin ya Pak. Aktivitas dari kegiatan itu ya. Ini bukan tujuan ya Pak. Kalau yang lingkungan yang ini bukan yang milih salah satu dari 7 tadi ya? Iya, itu yang tadi. Iya kan? Karakter lingkungan yang dibangun itu yang di nomor berapa itu Pak tadi? Itu profil pelajar Pancasila kalau karakter lingkungan yang dibangun. Iya, yang 7 itu. Kalau yang 7 adalah pengembangan kepemimpinan anak. Nah, pengembangan kalau ini profil, yang ini profil. Iya. Tadi apa tadi karakter lingkungan yang ingin dibangunnya apa saja? Tunjukkan dulu Pak satu persatu ya. Pak. Misalnya tadi apa mandirinya apa gitu. Mandiri. Terus gotong royongnya yang mana gitu ya, tunjukkan itu. Ini Pak lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif dalam proses belajar sendiri. Ini dalam kurung mandiri gitu ya? Ya, jadi kalau ini kan masih bersifat umum ya. Lebih dispesifikin lagi ke 6 profil, Pak. Oh gitu ya. Ya. Ini mandiri ya. Terus? Setelah mandiri apalagi tadi? Berwawasan global ya? Bekerja sama. Bergotong royong itu. Gotong royong, kerjasama gotong royong. Ini koma ya Bu ya? Ini koma nih. Titik aja Pak. Aja. Biar kan 6. Atau gini Bu Supri, atau gini dibikin 1 mandiri. Ya, dibikin prosedur lah Pak. 1, mandiri, 2 anak. Itu malah mudah dipahami itu nanti. Jadi dari mana kita mulai? Mulainya dari dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Tadi yang judulnya apa tadi Pak? Judulnya coba tadi di atas. Lingkungan. Karakteristik lingkungan ini dibangun dengan 6 profil pelajar Pancasila. Sesuai atau Bu Supri, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, yang mau diambil berapa tadi? Lupa kok. Enggak, kan ada dulu. 6 profil. Ya, tapi di sini apa 6-6-nya diambil dulu? Enggak, karakteristik lingkungan yang ingin dibangun sesuai dengan profil pelajar Pancasila baru 1, 2 gitu kan. Betul. Nanti kita baru benerin Bu ya. Ya enggak apa-apa Pak. Yang penting sekarang setengah jam lagi kan ini kita. Oke. Nah, ini 1 mandiri, Pak. Satu. Ulang lagi Bu ya. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa. Enggak. Sebelum lingkungan itu tulis angka 1 mandiri gitu. 1 mandiri. Nah, itu
Mandiri itu meliputi apa? Titik 2 gitu Nah, ya, Bu? lingkungannya di-enter, coba di-enter. Nah, 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 2-nya dihilangin. heeh. Nah, Nah, mandiri itu adalah lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam bukan proses belajar, mungkin terlibat aktif proses tadi apa? Menyelesaikan murid masalahnya tadi apa tadi? sedemikian terlibat Kan tadi dalam kehidupan sehari-hari. dalam menyelesaikan kasus yang dipilihnya kan tadi ya? Iya. Benar. Itu bukan belajar, tapi dia sedang menyelesaikan kasus. Lingkungan Proses, yang rupa. Ulang lagi, Bu. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam atau mungkin diganti aja Bu Supi kalimatnya, siswa apa aktif ya, siswa secara mandiri mampu gitu, siswa secara mandiri mampu menyelesaikan apa tadi permasalahannya. Nah, siswa secara mandiri mampu menyampaikan pendapat secara mandiri dalam menyelesaikan kasus yang dipilihnya, kan gitu ya? Dalam menyelesaikan kasus yang dipilihnya. Dalamnya satu aja, Pak. Dalam menyelesaikan kasus yang dipilihnya. Berarti Pak ini yang di atas secara mandirinya dibuang Pak. Jadi siswa mampu aja. Siswa mampu menyampaikan pendapat secara mandiri. Nah, yang bawah secara mandiri yang bawah bukan itu. Yang siswa secara mandiri supaya mandirinya nggak berkali-kali. Di bawahnya ya siswa. Nah, siswa mampu ya. Siswa mampu aja. Siswa mampu menyampaikan pendapat secara mandiri dalam menyelesaikan kasus yang dipilihnya. Oke, sip. Terus siswanya itu dijejerin sama mandiri, Pak. Nah, itu dijejerin sama mandiri. Oke, sekarang yang kedua. Lingkungan sebenarnya. Tarik itu dalam menyelesaikannya itu deh. Dua apa, Bu? Dua apa ya tadi mandiri. Gotong royong lah sudah ya. Royong. Dua gotong royong ya. Iya. Dua. Siswa mampu bekerja sama. Bekerja sama dengan kelompoknya gitu ya. Dalam kelompok. Ulang dengan kelompoknya ya. Dalam kelompoknya dalam menyelesaikan. Dalam menyelesaikan masalah yang dipilihnya, menyelesaikan kasus yang dipilihnya. Menyelesaikan kasus yang dipilihnya. Menyelesaikan masalah kasus yang dipilihnya. Bukan menyelesaikan kasus yang dipilihnya, masalahnya nggak usah. Disamain sama atas, Pak. Menyelesaikan kasus yang dipilihnya. Ini D-nya bisa ya, Bu, tulisannya? Dipilihnya gitu ya? Digabung apa dipisahin sih? Yang mana? Lagi ini kalimat dipilihnya. Itu apa namanya? Tugas. Digabung kalau itu. Digabung ya? Ya. Lagi rukol. Sudah? Lagi, Bu? Ya. Sekarang yang ketiga. Wawasan global ya, Pak? Wawasan global ya. Jadi engkau tak cerita engkau ya. Oke, ya. Berarti siswa mampu apa? Kalau wawasan global itu kan berarti dia memiliki pengetahuan serta menghargai orang lain gitu loh. Yang berbeda pendapat tuh dengan lapang dada gitu loh, tidak. Satu, mandiri. Bernalar kritis ya? Ya ada bernalar kritis juga masuk.
Iya, opo ae sih. Ya, kan ada 6 kan? Iya. Mandiri, gotong royong, berwawasan global, terus berpikir kritis, satu lagi apa ya? Bertakwa Bu, bertakwa pada Tuhan. Nah, bertakwa, Bertakwanya enggak masuk ya, berarti hanya 5. ya, ya itu. Berkebinekaan global, Nah, ini terus bukan gotong berwawasan royong, global tapi mandiri, bernalar kritis, kreatif masuk nggak? Kreatif bisa Bu, masuk Bu. Kreatif. profil pelajar Pancasila apa aja sih? Beriman, Bisa. berbineka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Berarti hari Ya. ini kan mandiri sudah, terus bergotong royong, terus bernalar kritis. Ya kritis itu 4 lah kayaknya. 4 aja masuk. Masuk. Kalau kreatif apanya yang kreatif dia? Mencari solusi. Itu bernalar kritis, Pak. Oh Iya, gitu. benar. Kalau kreatif itu mungkin dalam Keterampilan bentuk, ya. iya. Misalnya anak itu nanti dalam menyelesaikan masalahnya, kreatifnya itu dibagi-bagi atau kreativitasnya tuh di dalam diskusinya, berdiskusi itu teknik yang dipakai itu mampu bisa membuat teman-temannya itu cepat mengeluarkan pendapat atau apa ya? Atau bisa juga gini, Pak, Kreativitas kreatif itu dia waktu menyelesaikan itu dibentuk dalam bentuk drama yang unik gitu loh, drama yang apa namanya bisa menyentuh teman-temannya bisa juga itu kreatif. Ya, atau juga dari bahasa yang mereka sampaikan itu ada analoginya gitu ya. Itu kan kreatif tuh. Wah, ternyata bahasanya enggak bahasa cuman ini masalahnya ini menurut aku ya. Kalau begitu ini ya ini nih ya, enggak gitu aja gitu. Tapi kreatif dalam menyusun kata-kata, pilihan kata, menyusun kalimat. Nah, itu kreatif itu. Jadi apa nih Bu? Kreatif. Kita ke wawasan dulu Bu. Ke wawasan global itu apa nih? Memang wawasan global ya. Tadi apa namanya? Kreatif aja Pak dulu, ini aja mandiri, gotong royong, bernalar kritis dulu aja Pak, agak lebih enak. Bernalar kritis ya. Ya. Bernalar kritis. Siswa mampu menyelesaikan. Ayo, siswa mampu berpikir. Nah, ini yang Bapak tulis nih belajar yang menarik, menantang, dan bermakna di mana prosesnya murid merasa senang hati dan menikmati setiap momen pembelajarannya. Ini berpikir ini ya. Apa ya? Berpikir kalau anak kritis itu berarti kan dia berpikirnya itu lebih luas. Lebih fokus ya. Kritis, fokus dan apa ya kalau dia menemukan gagasan, ide, itu kan berpikir kritis. Berarti siswa mampu memunculkan pemikiran-pemikiran gagasan yang bervariasi dalam kan gitu ya. Siswa mampu memunculkan gagasan-gagasan baru gitu ya. Gagasan-gagasan yang bervariasi lah. Gagasan yang bervariasi. Siswa mampu memunculkan gagasan yang bervariasi ya dan bermakna gitu ya. Bervariasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan kasus tersebut, kasus yang dipilihnya. Dalam menyelesaikan kasus yang dipilihnya. Nah, sudah. Itu berpikirnya kritis. Sudah. Cukup itu. Baru yang ketiga, kreatif. Nanti dulu Bu, saya bikin ini. Saya udah ngemuatin. Saya duplikat dulu. Ya. Saya pikir saya yang ini, ternyata saya yang terputus koneksinya. Ya, kan dari tadi suka terputus-putus itu. Kenapa? Oh gitu ya? Iya. Oh.
Padahal di sini internetnya kayaknya full tuh. Apa lagi rame atau mendung atau apa kan? Oh, nggak tahu Pengaruh ya, Bu. cuaca, Bu. Oh iya, memang lagi Cuaca gerimis di sini. itu. Ya iya, itu penyebabnya terputus-putus. Ya udah. Mm-mm. Empat apa nih, 4? Tadi itu Empat. kreativitas Kreatif. ya. Mandiri sudah, bergotong royong sudah, bernalar kritis, kreatif. Siswa Kreatif dan mampu kreatif ya. Siswa siswa mampu mampu menyusun mampu memilih dan menyusun kata-kata. Memilih dan menyusun kata-kata. Kata-kata terus Menyusun kata-kata dalam memberikan pendapat sesuai dengan pemikirannya. Aha. pemikiran kreatifnya. Pemikiran kreatifnya. Dan makanya kali Bu ya, kreatif aja ya. Ya, di situ kreatif tuh memilih kata-kata dan menyusun kata-kata tuh kreatif dia. Iya. Ya. Misalnya gitu aja tulis misalnya mampu menggunakan analogi, kata-kata analogi gitu. Gitu ya. Nah, gitu. Dengan tepat. Sudah. Titik. Ini yang ini dipakai nggak Bu? Lingkungan yang menempatkan murid. Diklik dulu ke bawah. Nah, itu apa? Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Di situ difokuskannya belajar sih ya. Jadi kita agak kagok. Udah Pak, yang itu dihapus aja Bu, yang ini dihapus aja Pak, yang bawah kan udah dapat 4 tadi. Iya. Udah dapat 4. Nanti tinggal dirapikan, terus bawahnya lagi apa Pak? Ini masih nyambungin tadi nih Bu. Oh, berarti dihapus aja berarti. Iya Bu Supri. Ya, ngabusnya terakhir aja dulu, lanjutin aja yang tadi. Coba deh di sini lingkungan yang melatih keterampilan. Ini Pak, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Ini kan berarti tadi bernalar kritis. Kalau keterampilan itu kreativitas karena terampil. Lingkungan melatih keterampilan, berarti masuk di tadi ya? Kreativitas. Kalau berpikir kritis itu menemukan gagasan ide gitu. Ini masuk sih Pak, sudah Pak kalimat ini Pak yang Bapak pakai ini, tapi belum dimasukkan ke ini yang di profilnya mandiri gitu sebetulnya sih. Berarti tinggal dipilah-pilah. Tuh. Kan bisa kan Pak Rojali memilah-milahnya. Kalau aku bacanya yang terakhir aja nih, murid mampu mengerjakan tugas sekolah secara mandiri, memiliki pemahaman yang benar dan cakap sehingga berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dulu nih, ini masalahnya kayaknya kemampuan untuk belajar mengajar ini, pembelajaran. Murid mampu mengerjakan tugas sekolahnya secara mandiri. Kelihatannya kok ya, kalau tadi kan kokurikuler ya. Iya. Murid mampu mengerjakan tugas sekolahnya. Ya sebenarnya ini dampak nanti kalau dia latihan kayak gitu, nanti di dalam kegiatan. Tapi kan belum ada benang merahnya nyambung ke sana masalahnya. Berarti itu nanti di kalimat ini dibikin untuk dampak dari kegiatan itu gitu Pak. Nah ini gini aja deh. Kalimat ini sebenarnya untuk dampak-dampak aja deh. Dampak setelah kegiatan literasi itu apa gitu loh.
Nah, itu udah selesai nih Pak, yang itu profil pelajar Pancasila. Hah? Kok dihapus sih Pak? Enggak, ini saya udah duplikat tuh. Oh, Oh, ya. Apa nih judulnya? Dapat ya? enggak, maksudnya tadi kan profil Pancasila sudah nih Pak. Hmm. Nah, terus kemudian ditambahin lagi dampak dari kegiatan tersebut gitu loh. Jadi Ya. dibikin poin lagi. Bikin judul baru kan ya? Dampak Dari kegiatan ini. Kegiatan tersebut. literasi ya? Ya. Misteri ya? Dampak dari kegiatan misteri. Serem amat judulnya ya. Memang orang isinya juga misteri. Komik literasi. Iya. Nah, apa nih Bu? Dampaknya? Berarti ini kita masukin ya? Yang Ya, tadi ya. munculkan Ini. lagi, tinggal dibetulkanlah kalimatnya dengan yang baik. Iya. Coba deh, ayo. Lingkungan yang melatih keterampilan dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Lingkungan ini akan memungkinkan murid untuk memiliki determinasi diri. Nah, ini udah dari sini kali Bu ya, dampaknya Bu. Ya, coba Pak yang atas dihapus dulu. Iya, ini ya. Ya, yang atas dihapus. Dibalik coba kalau muridnya duluan ya. Coba deh. Ini kan memungkinkan murid untuk memiliki dampaknya murid, dampaknya siswa apa murid Pak? Konsekuen dong deh. Tadi murid apa siswa? Iya. Murid ya? Tadi apa murid kan ya kayaknya? Lah lihat lagi nanti. Tinggal diganti. Siswa, murid di bawah tuh murid. Dampaknya murid akan memiliki. Kan siswa mampu tadi, ayo. Hah? Siswa mampu, tadi kan gitu kan? Iya benar, banyak siswa ya. Nah iya. Siswa mampu menyampaikan pendapatnya, berarti siswa akan. Oh berarti siswa Pak, bukan murid Bapak nih gimana? Siswa akan memungkinkan. Siswa akan. Ya memungkinkannya nggak usah Pak. Akan memiliki Pak. Nah, siswa akan memiliki, nggak usah pakai mungkin Pak, yang pasti. Akan ya kan memiliki. Siswa akan memiliki determinasi diri yang kuat dalam proses pembelajaran, baik dalam aspek akademik maupun non akademik. Itu satu. Yang kedua apa dampaknya? Dalam lingkungan ini murid akan belajar. Yang dalamnya di enter dulu Pak. Non akademiknya sama nonnya disambung, jangan dipisah Pak. Ya. Nah, dalam lingkungan ini siswa akan belajar. Dalam lingkungannya nilai-nilai. Murid akan belajar. Dalam lingkungannya dihilangin. Berarti siswa akan belajar nilai-nilai kehidupan kali Pak, masa ketekunan? Siswa akan belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Nilai kehidupan tuh di dalamnya ada nilai sosial, nilai seni, nilai budaya, kebiasaan kan? Ada nilai-nilainya kan di situ kan? Akan belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Serta kerja keras. Dulu Bu, sosial apa lagi? Budaya kan ada kan di situ budaya, sosial, budaya, moral, ada kan nilai moralnya kan di situ? Ada. Iya. Masuk tuh. Serta, nah itu udah dalam kurungnya lagi, tutup kurung. Contohnya kan itu aja dulu, sosial, budaya, dan moral kan gitu ya. Lalu serta kerja keras. Kurungnya jangan dispasi Pak, kurungnya. Terus serta kerja keras. Murid akan belajar. Nah, murid lagi kan diganti siswa. Siswa ya, yang ketiga. Siswa akan belajar. Siswa mampu melihat sejauh mana. Siswa akan
mampu Sebentar ini deh, maksudnya sebentar. apa Aku sih mau ini? tanya, Bu Supri, aku mau tanya, kenapa mesti pakai akan ya? Kenapa Ya, nggak langsung aja siswa memiliki determinasi? Kan ini dampaknya kan ini siswa. program belum Oh, dilaksanakan. iya, oke. Namanya juga program. Kalau sudah mah akannya dihilang telah kan gitu. Siswa akan belajar Ketemu melihat orang bahasa. mampunya berarti dihilangkan. Siswa akan belajar melihat sejauh mana. Nah, siswa akan belajar melihat sejauh mana Nggak usah pakai kemajuan. sejauh mana. Siswa akan belajar melihat kemajuan proses belajarnya. Udah gitu aja. Ya, sejauh mana nggak ada Ibu Supri ya Udah bahasa Indonesia sejauh sejauh mana ya? mana? Jauh nanti Jauh memandang gunung di atas bukit. Nah, sampai proses belajarnya ya. Ya. Siswa akan belajar melihat kemajuan proses belajarnya. Dah. Terus Berikutnya empat. 4. Dulu. Siswa mampu mengerjakan tugas sekolahnya secara mandiri. Siswa akan gue kalah sama program nih. Akan dapat mengerjakan dapat mengerjakan tugas sekolahnya secara mandiri serta memiliki pemahaman dan kecakapan pemahaman apa Bu? Pemahaman secara mandiri serta memiliki pemahaman yang tepat gitu loh, serta memiliki pemahaman dan kecakapan yang tepat. Dan kecakapan yang tepat. Sehingga pakai koma ini ya. Ya. Mencapai tujuan. Nggak usah koma deh Bu Supri, kan itu ada sehingganya. Pemahaman dan kecakapan yang tepat sehingga, kan mandirinya udah di atas Pak. Iya boleh. Komanya sudah ada di kalimat mandiri, komanya yang itu nggak usah. Nah, cakap sehingga berhasil mencapai tujuan yang nggak usah berhasil, sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, benar ya. Mencapai tujuan yang berhasilnya dihilangkan Pak, sehingga mencapai tujuan sehingga mencapai yang tujuan telah ditetapkan, gitu aja kan? Udah selesai. Selesai. Dah itu segitu aja. Terus rapikan lagi. Nah ini ada ya. Jadi kita langsung bahas di dampak dari kegiatan industri kerja. Nah kemudian kita langsung ke. Kan itu mudah dipahami kan jadinya kan. Berarti mungkin satu slide aja Pak, yang dampak sama itu dijadiin satu aja, nah sama ini slide ini. Nah, jadi jangan sendiri di situ. Pak, lebih baik lanjut aja Pak. Ya. Kenapa Bu? Lanjut lagi. Nah, siap ya. Ya. Nah, ini sekarang diagramnya Bu. Iya. Udah nih kayaknya berasal dari aspirasi murid untuk ini murid yang atas, siswa yang mana? Ya udah nanti dibetulin ya. Iya. Berasal dari siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi, namun sesuai dengan kok pakai namun ya? Berasal dari aspirasi siswa untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Pakai namun, Pak. Ada perubahan? Silakan, Bu. Sebentar, kalimat namunnya ini berasal kegiatan. Berasal dari aspirasi siswa untuk meningkatkan kemampuan literasinya sesuai dengan permasalahan sehari-hari. Harus pakai namun ya Bu Supri? Mana sih namun? Oh, itu yang berasal dari aspirasi siswa untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Namunnya dibuang aja sesuai dengan permasalahan sehari-hari. Janggal Pak namunnya. Ini kan maksudnya, ini kan Pak alasannya namun, kan ya Pak? Namun itu pertentangan, tapi di situ nggak ada yang dipertentangkan gitu loh. Berasal dari aspirasi siswa yang meningkatkan kemampuan literasinya
berasal dari siswa yang ingin meningkatkan kali, Bu Supi, yang ingin kali. Berasal dari aspirasi siswa yang ingin meningkatkan. Kok ingin? Berasal kan dari aspirasi siswa. Untuk aja. Ini kan alasan program itu dilaksanakan karena BRAFNI awalnya tuh dimulainya dari aspirasi siswa untuk meningkatkan. Tapi kalau untuk udah umum itu, Bu. Iya udah gitu ya. Berasal dari aspirasi siswa. Kan yang penting aspirasi siswanya tadi. Iya. Sesuai kan aspirasi siswa. Kalau pilihan ini sesuai dengan pilihan tuh kan lucu ya Pak Rojalini ya. Lah di sini di dalam Y-nya ada pilihan, tapi dalam kasusnya memberikannya satu, nggak ada beberapa pilihan. Kan belum dibetulin. Lah dia judulnya di sini sudah ada. Tadinya mau kita pikirkan, dia udah buat. Seru emang ini, seru sekali. Bukan berarti slide ini ngikutin diskusi kita, Bu Supri. Enggak, itu misteri menurut aku sesuai dengan judulnya. Misteri ini. Lanjut ya. Pilihan ini apa nih maksudnya? Udah, kan memilih tadi kasusnya. Dia kan punya pilihan kan? Dan yang ketiga kepemilikan. Pak Rojali aja baru bilang benar, emang misteri nih masalahnya. Lingkungan sekolah yang nyaman untuk melaksanakan kegiatan literasi siswa. Pak, sebentar, ini ada titik, kenapa Pak? Literasi sekolah, lingkungan sekolah yang nyaman untuk melaksanakan kegiatan literasi. Siswa mengisi jurnal selama itu, Pak. Maksudnya apa? Ini aku yang nggak ngerti mengisi jurnal ini gimana maksudnya. Mungkin baiknya untuk melakukan refleksi malah bagus itu. Atau sudah disiapkan jurnal refleksi apa bagaimana ini maksudnya? Halo Pak Rojali. Ini maksudnya koma apa titik sih Pak? Maksudnya siswa ini lingkungan sekolah yang nyaman untuk melaksanakan kegiatan literasi, titik. Siswa, ya titik ya. Berarti S-nya besar gitu Pak? Iya. Siswa mengisi jurnal selama mengisi kegiatan dan melakukan refleksi. Nah, bingung itu kalimat. Siswa mengisi jurnal. Coba, saya kan minta masukan. Siswa mengisi ini jurnal. Sebenarnya intinya refleksi, kan gitu ya. Siswa mengisi intinya jurnal. Refleksi. Berarti jurnal refleksi aja Pak. Siswa mengisi jurnal refleksi. Nah, gitu iya. Iya. Jurnal refleksi dengan apa? Dengan senang hati, dengan semangat. Nah, karena kan memiliki. Enggak, tadi ada kalimatnya selama Bu. Siswa mengisi jurnal refleksi selama kegiatan atau setelah kegiatan. Ya setelah lah, masa selama. Ya, karena tadi kalimatnya selama berarti setelah Pak. Nah, lingkungan sekolah yang nyaman untuk melaksanakan kegiatan literasi, siswa mengisi. Emang itu di owner ya, kepemilikan ya, lingkungan sekolah yang nyaman untuk melaksanakan kegiatan literasi. Kalau refleksi kan ibaratnya bukan hanya memberikan umpan balik ataupun melihat kekurangannya, tapi ke depannya dan seterusnya ke depan tuh apa? Sehingga itulah yang dimaksud kepemilikan kan. Ini koma apa titik sih Pak? Kalau saya cek titik Bu. Berarti S-nya besar Pak. Udah besar Bu. Hah? Udah besar ini S-nya. Di aku kok kecil ya? Di kita besar Bu di sini. Udah hebat besar. Hah? Oh, Pak, aku yang ini ya? Ya, besar Bu. Sebenarnya kalau menurut aku bukan kegiatan literasi ya. Lingkungan sekolah yang nyaman untuk melaksanakan kegiatan aktivitas di sekolah ya. Itu kan? Ya karena kita udah melakukan literasi kan ya. Iya, gitu loh. Kalau literasi aja kan jadi kayaknya mengerucut lagi gitu ya. Ya benar-benar. Melaksanakan kegiatan aktivitas sekolah, kegiatan sekolah gitu. Iya, kegiatan di kegiatan sekolah. Titik. Ibu, tambahan? Berarti di slide-ku ternyata kecil ya Pak. Berarti beda ya. Dulu ini di sini titik terus siswa mengisi yang diwujudkan dalam bentuk
mengisi jurnal refleksi gitu. Yang diwujudkan dalam bentuk mengisi jurnal refleksi gitu loh. Nah, kalau Y itu Y-nya besar Pak di aku Pak. Nah, Ya sama, karena ada titiknya. Kalau titiknya dibuang baru kecil tuh. mana Bu tadi Bu yang diwujudkan? Dalam bentuk Dalam mengisi bentuk. jurnal refleksi setelah kegiatan, kan gitu. Loh, Bu Supri, kalau misal lingkungan sekolah yang nyaman untuk melaksanakan kegiatan sekolah yang diwujudkan, berarti itu kan kalimat lanjutan, berarti nggak ada titik dong. Ya sekarang sih sebenarnya ini kan ada 2 gagasan. Yang pertama adalah melihat bahwa kegiatan sekolah itu menjadi nyaman. Yang keduanya adalah adanya jurnal refleksi. Kan gitu kan? Nah, kalau nyaman berarti kan harus ada lah refleksinya gitu ya. Ini mau dibuat 2 kalimat boleh, dibuat 1 kalimat boleh. Kalau dibuat 1 kalimat itu nggak perlu ada titik. Nah itu. Nah, betul Pak. Spasi Y-nya kena. Nah, Oke. itu udah cukup itu. Udah menjelaskan semuanya Iya, jadi. betul. Ya, sudah sebenarnya Bu ya. Oke. Nah, langsung ke kesimpulan Bu. Oh, belum ya? Mana kesimpulannya? Nah, coba munculkan. Pas ya waktunya ya, lebih 3 Iya. menit. Oke, Makanya, pas. pembuatan program yang berdampak positif bagi siswa. Langsung deh cepet dirubah. Aku disalahin ya. Ada satu saya salah. Belum aku nyampe situ. Baru pembuatan program. Maaf ya Pak Rodia, maaf ya. Baru tahu tuh karakter senior. Seru juga nih kita kalau ketemu ya. Pembuatan program yang berdampak positif bagi siswa adalah suatu usaha yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan siswa. Pembuatan program yang berdampak positif bagi siswa merupakan investasi dalam masa depan mereka. Gimana sih? Investasi dalam masa depan mereka dan masyarakat keseluruhan. Nah, ini aku agak bingung nih. Investasi dalam masa depan. Sebentar. Merupakan investasi nggak pakai dalam kali. Positif bagi siswa. Merupakan investasi masa depan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Itu lebih jelas itu. Pembuatan program yang berdampak positif bagi pembuatan program yang berdampak positif bagi siswa merupakan investasi masa depan. Ini pembuatan programnya kenapa ada 2 ya? Memang 2 kesimpulannya. Kalau 2 ya sudah diberikan kode 2, ada 2 kesimpulan. Pembuatan program. Kesimpulan pertama. Tadi ramitnya dijadiin satu aja Bu Supri coba. Pembuatan program. Sebentar Pak, jangan ditulis satu dulu. Pembuatan program yang berdampak positif bagi murid adalah suatu usaha yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan siswa. Sedangkan yang berdampak bagi siswa, lah siswa semua ini. Ayo, gimana? Berarti ada 2 kesimpulan dong berarti? Ya, artinya gini loh ya, ini dilihat dari segi siswa, ini tentunya kita apresiasi bahwa siswa itu sudah melakukan sesuatu yang positif, penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan siswa itu. Nah, tetapi di sini ada juga sebetulnya merupakan investasi ini juga. Nah, mungkin ditambahkan sini aja Pak. Ini merupakan investasi masa depan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Ini itu ditambahkan aja, nggak perlu lagi diulang. Pembuatan program yang berdampak positif bagi siswa merupakan itu nggak perlu lagi. Program yang berdampak positif bagi siswa program aja ya. Yang penting dalam kualitas pendidikan. Yang di atas benar Pak, program yang di bawah kali. Yang di bawah Pak yang berarti. Program satu aja yang di atas.
Yang di atas saja. Program yang berdampak positif bagi siswa adalah suatu usaha yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan siswa. Serta gitu ya, serta menjadi investasi gitu. Tapi Serta jangan serta. apa? Ya kan ini kan udah kualitasnya tinggi kan, tinggi. Nah, ini apa ya? Yang akhirnya menjadi investasi gitu loh. Sehingga yang berdampak langsung, perkembangan siswa yang berdampak gitu. Jangan berdampak lagi karena udah kesimpulan. Sehingga sehingga merupakan investasi. Sehingga merupakan investasi masa depan. Nah, sehingga merupakan investasi masa depan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Tapi di situ sehingganya nggak huruf besar lah, karena kan itu satu kalimat ya. Jadi kecil aja. Baru koma, ya koma kali. Koma itu bukan titik ya. Koma, Pak. Program yang udah Pak adalah suatu usaha yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan siswa. Sehingga menjadi investasi masa iya. Bukan merupakan, menjadi investasi. Kalau ditambahin dapat Bu Supri sehingga dapat menjadi sehingga dapat menjadi investasi masa depan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, oke Pak, lebih mantap Pak. Program yang berdampak positif bagi siswa adalah suatu usaha yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan siswa sehingga dapat menjadi investasi masa depan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka Bu Supri, merekanya perlu diganti siswa atau mereka aja bisa? Mereka ini menunjukkan siswa. Lebih bagusan langsung siswa atau mereka. Jadi misalnya sehingga dapat menjadikan investasi masa depan. Investasi masa depan siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Ya, boleh gitu juga. Udah. Pak kayaknya udah mantep udah nih. Terima kasih Bu. Oke. Baik Ibu, kita ulang kembali ya. Kita lihat kembali. Nah ini judulnya Bu. Ya. Covernya. Kemudian ini pendahuluan, bahasan dan sebagainya. Kemudian ini ya. Kurang Pak tadi ini dampak ya, pembahasannya itu dampaknya ada ini ya. Pendahuluan, pembahasan. Satu lagi berarti ya? Yang dampak tadi loh. Ya nanti disesuaikan aja slide-nya. Masuk ke dalam dampak bukan? Pembahasan. Tadi kan kita ada dampak ya. Dampak bukan gini aja, pembahasan masuk ke dalam dampak. Iya sudah nggak usah Pak kalau gitu Pak, langsung pembahasan aja udah Pak. Ya. Kesimpulan dah ya. Ini kemudian kemari pendahuluan. Ya. Perkenalan ini. Pembahasan. Nah, ini kan pembahasannya ini rincian program. Apa itu misteri, terus lanjut. Nah, ini programnya, alasan milih program, karakteristik lingkungan, terus apa lagi? Ayo judul berikutnya, lanjut. Terus. Nah, ini dampaknya besar. Agak sedikit besar gitu loh dampaknya itu. Nah, yang tadi kan agak besar-besar tuh. Atau dipisahkan aja Pak, nanti dampak besar terus tulisannya di bold tapi yang bawahnya enggak. Kita atur aja ya. Atur deh nanti pokoknya sudah berapa udah pas nih. Bapak keburu pulang soalnya nih udah sampai. Ya. Uang dia jauh, rumahnya kasihan udah. Ya, ayo. Sudah kan? Udah Bapak. Pokoknya nanti atur ya Pak. Ya, baik. Oh iya Pak, usul aja Pak Rozali. Ini kata-katanya tadi aku lihat ada yang numpuk-numpuk gitu loh Pak. Kalau numpuk-numpuk berarti nanti fontnya diganti aja Pak. Nanti kita perbaiki Bu. Ya, font. Oke, sudah. Baik Ibu. Ibu, demikianlah diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah diskusikan akan mendapatkan hasil dan nilai yang baik tentunya sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil Terima kasih Bu alamin. Supriyati dan Ibu Sri. Mohon maaf segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto wabarakatuh. dulu Pak, foto Pak, jangan Ya, lupa. difoto Iya, iya, dulu. foto. Ya. Ada izin tuh, saya Itu kalau difoto terakhirnya ininya dibuka yang terakhir. Ah, ya. oke, siap ya. Ya. 3, 2, 1. Satu Bu, lagi Bu. Ya. Satu Lagi. belum Bu? Belum. Oke. Belum. Lagi Bu? Ya. Gaya bebas. Gaya bebas. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih ya Bu Sri, Bu Sri. Terima kasih juga Pak Rajali. Bu Supri. Sukses Sampai selalu. ketemu nanti. Sampai ketemu lagi nanti di Solo. Iya, amin ya rabbal alamin. Oke. Terima Rekamannya kasih ya. Rekaman Pak, rekaman jangan lupa rekaman. Matikan Nanti dulu saya stopin, Bu. rekamannya. Ya. Iya. Terima kasih. Oke, Aku tutup dulu ya. Ya Pak Rajali ya, izin ya. Ya, sama-sama Bu, terima kasih.